Salam sehat untuk kita semua. Topik kita pada kesempatan ini adalah peluang. Peluang itu awalnya dimulai dari gagasan dari seorang bangsawan, yaitu penjudi yang sangat terkenal, yaitu Chevalier de Mere. Dia menyampaikan apa yang di dalam pikirannya kepada Blaise Pascal sekitar abad 16. Dia menyatakan bahwa adakah kemungkinan mata-mata dadu yang keluar jika mata dadu itu atau jika dadu-dadu itu dilempar. Jadi karena dia seorang penjudi besar, lalu dia memiliki ide apakah memungkinkan kemungkinan berapa dadu-dadu itu bisa keluar. Lalu itu disampaikan ke Blaise Pascal. Lalu Blaise Pascal di sini diskusi dengan Pierre Fermat. Dalam diskusinya dia mengatakan bahwa mereka mencari banyaknya kemungkinan, mencari solusi terhadap kemungkinan dadu yang keluar ketika dilempar. Dan ternyata apa? Ternyata Blaise Pascal dan Pierre itu memiliki cara yang berbeda. Nah, sejak itulah ilmu peluang mulai berkembang. Contoh peluang itu percobaan dari suatu kasus. Misalnya percobaan yang sering kita temukan dalam keseharian itu misalnya kita melihat atau punya satu mata uang logam yang bernilai Rp500. Lalu ada berapa kemungkinan jika mata uang itu dilempar? Ternyata ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan belakang itu berupa angka 500-an, kemungkinan depannya itu adalah burung Garuda atau gambar begitu. Jadi ada dua kemungkinan karena memiliki dua sisi, yaitu antara angka dengan gambar, atau boleh kita katakan tampak sisi belakang B dengan sisi depan D begitu. Lalu percobaan yang sering kita temukan juga, misalnya kita melakukan percobaan melempar satu dadu. Melempar satu dadu, lalu dalam saat kita melakukan lemparan, dadu itu kan memiliki 6 sisi ya, yaitu dadu dengan mata dadu 1, dengan mata dadu 2, 3, 4, 5, ataupun 6. Jadi kemungkinan ketika dilempar itu yang muncul adalah mata dadu 1 atau yang bulatan 1, atau mata dadu yang bulatannya 2, atau mata dadu bulatan 6. Contoh lagi percobaan ketika seorang nenek sedang menunggu kelahiran cucunya. Lalu nenek ini tanpa sadar sebetulnya sedang melakukan percobaan. Dia berharap dia melakukan pengamatan apakah nanti cucunya yang lahir laki-laki atau perempuan. Nah, itu sebetulnya juga suatu percobaan. Jadi harapan kira-kira laki-laki atau perempuan. Nah, tanpa kita sadari itu sebetulnya juga merupakan suatu percobaan. Lalu kita masuk ke materi berikutnya, yaitu ada istilah yang disebut dengan ruang sampel begitu ya. Ruang sampel itu apa? Ruang sampel itu adalah suatu percobaan akan menghasilkan suatu hasil atau disebut dengan outcome. Disebut dengan outcome atau titik sampel. Himpunan yang berisi semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Dinamakan dengan ruang sampel atau disingkat dengan S. Jadi kalau misalnya kita punya mata uang logam, lalu karena memiliki dua sisi, belakang dan depan, artinya ruang sampelnya itu dua, yaitu belakang dan depan. Kalau kita punya 5 kartu, kartu itu
diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya apa? Artinya bahwa kartu itu berjumlah 6 dan ruang sampelnya itu jumlahnya juga 6, yaitu kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga, kartu keempat, kartu kelima, dan kartu ke-6. Jadi ruang sampelnya juga 6 begitu. Lalu berikutnya ada istilah kejadian. Kejadian itu adalah apa? Kejadian itu adalah bagian dari ruang sampel. Seperti apa kejadian itu? Contohnya, misalnya di sini ada percobaan. Suatu percobaan melempar satu mata uang logam sebanyak 2 kali. Biasanya kalau kita melempar uang logam hanya 1 kali, tapi ini 2 kali. Kalau 1 kali, ruang sampel kita hanya belakang dan depan ya, hanya 2 kemungkinan. Tetapi karena kita melemparnya 2 kali, berarti ruang sampelnya tidak 2 lagi, tidak hanya belakang dan depan, tetapi bisa ada 4 kemungkinan. Apa saja? Kemungkinan yang pertama adalah ketika melempar yang pertama itu belakang, lemparan yang kedua juga belakang, jadi belakang-belakang begitu ya, karena 2 kali lemparan. Bisa jadi kemungkinan berikutnya adalah belakang dengan depan. Lemparan yang pertama belakang, lemparan yang kedua adalah bagian depan. Lalu kemungkinan lagi bisa lemparan yang pertama itu depan, lemparan yang kedua itu belakang. Atau kemungkinan ketika melempar yang pertama dan kedua itu sama-sama dua-duanya muncul 2 kali. Begitu. Nah, ini disebut ruang sampelnya. Nah, kejadiannya seperti apa? Kejadian itu kan bagian dari ruang sampel. Sehingga kalau misalnya kejadiannya adalah paling sedikit satu sisi belakang, artinya apa? Artinya yang muncul itu paling sedikit B-nya ya, belakang. Nah, sekarang di ruang sampel ini yang mungkin muncul B yang mana? BB, BD, DB ya. Belakang-belakang, belakang sama depan, ataupun depan dulu baru lemparan yang kedua belakang. Tapi tidak mungkin dua-duanya depan. Sehingga kejadian yang muncul ini ada 3. Nah, ini artinya kejadian karena dia ada menjadi bagian dari suatu ruang sampel. Lalu berikutnya ada percobaan lagi. Misalnya percobaan melempar dadu. Ketika dadu itu dilempar, ruang sampelnya ada 6 ya, karena dia dadu. Dadu ada 6 sisi, yaitu sisi 1, 2, 3, 4, 5. Dan hanya 1 kali pelemparan, berarti ya hanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu contoh kejadian seperti apa kalau kasusnya pada mata dadu? Misalnya kita punya kejadian munculnya mata dadu kurang dari 4. Berarti yang kurang dari 4 itu berapa? Oh, ada 1, 2, dan 3. Sehingga kejadian yang muncul adalah 1, 2, dan 3. Lalu kalau munculnya mata dadu 6 di sini ya, mata dadu 6, maka berapa kejadiannya yang muncul? Oh, yang muncul ada 6 ya, 6-nya ya 6 begitu ya, mata dadu 6 ya 6 begitu. Hanya 6 sendirian saja begitu. Lalu bagaimana kalau kejadian mata dadu habis dibagi 3? Nah, sekarang dari 1 sampai 6 yang habis dibagi 3 berapa? 3 dan 6. Jadi kejadian munculnya mata dadu itu adalah 3 dan 6. Nah, kejadian-kejadian ini merupakan bagian dari ruang sampel. Itu. Baik, kalau begitu kita lihat istilah yang lain lagi, yaitu peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian adalah jika S mewakili ruang sampel, lalu kita boleh menuliskan NS, artinya banyaknya ruang sampel begitu ya. Nah,
banyaknya percobaan dalam ruang sampel itu. Lalu kalau kita punya A itu adalah kejadian A, lalu kita boleh menuliskan NA. Itu artinya jumlah atau banyaknya kejadian A. Dan A itu merupakan bagian dari ruang sampel. Sehingga kita boleh menuliskan bahwa kalau kita punya peluang A itu artinya apa? Jumlah atau banyaknya kejadian di A dibandingkan dengan banyaknya kejadian di ruang sampel begitu. Nah, maka rumusnya ini ya, peluang A itu adalah NA per NS. Nah, ada beberapa ketentuan di sini yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah bahwa peluang A itu nilainya atau peluang A itu hanya di antara kurang atau di antara 0 atau sama dengan 0 sampai dengan 1 atau sama dengan 1. Jadi hanya di kisaran antara 0 dan 1 saja. Baik, berikutnya. Nah, ini ada beberapa catatan bahwa kalau S itu disebut dengan ruang sampel, A itu adalah kejadian, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jika A-nya ruang itu adalah himpunan kosong, berarti peluang A itu adalah kosong. Ya, 0 begitu ya, karena tidak ada himpunannya begitu ya. Lalu kalau misalnya kita punya peluang A antara 0 sampai 1, jadi kalau nilai peluang A itu hanya antara 0 sampai 1 saja. Atau sama dengan 0 sampai dengan 1 atau sama dengan 1 gitu. Lalu untuk peluang semua hasil percobaan itu nilainya 1. Jadi untuk peluang ruang sampel itu nilainya hanya sampai 1. Nah, seperti apa itu maksudnya? Ini. Coba kita lihat pada kasus kartu Bright. Sebuah kartu diambil dari seperangkat kartu Bright. Kartu Bright itu ada 52 kartu. Dengan 4 macam kartu, yaitu bergambar hati dan wajik, itu berwarna merah. Sekop dan keriting warnanya hitam. Berapa peluang yang terambil kartu as? Berapa peluang yang terambil kartu as? Berarti ini sebagai kejadiannya ya, sebagai kejadiannya adalah peluang terambilnya kartu as. Ingat, kita masih punya kartu Bright. Ketika kita punya kartu Bright itu ada 52 ya. 52 kartu. Nah, masing-masing kartu itu kan ada wajik ya, ada hati, ada keriting dan sekop. Nah, masing-masing itu kan nilai jumlahnya 13 ya. Sehingga 13 dikalikan dengan 4 itu 52. Nah, maka di sini kita akan dapat menulis banyaknya ruang sampel ada 52. Lalu karena di sini kejadiannya, peluang kejadiannya adalah 4 kartu as. Nah, kartu as itu dimiliki oleh siapa saja? Ya, ternyata kartu as itu kan dimiliki oleh hati, wajik yang berwarna merah, lalu sekop dan keriting itu warnanya hitam. Sehingga jumlahnya ada 4. Nah, kalau begitu peluang dari kartu as, peluang as itu ada 4. 4 dari semua ruang sampelnya. Nah, per NS. Nah, ruang sampelnya adalah 52. Sehingga hasilnya adalah 1/13. Kita tahu 1/13 itu tidak kurang dari 0 dan tidak lebih dari 1 juga ya. Artinya apa? Artinya 1/13 itu di antara 0 dan 1.
Lalu berikutnya kita lihat contoh yang mungkin bisa membantu. Contoh berikutnya adalah untuk prinsip dasar dalam menghitung. Nah, ini prinsip dalam menghitung. Prinsip dalam menghitung peluang begitu ya. Nah, kita lihat bersama langsung pada kasus saja ya. Pada lomba lari cepat 100 meter, 4 orang lolos di putaran akhir, yaitu ada Adri disingkat A, ada Firdaus disingkat F, ada Ilham disingkat I, dan Wahyu disingkat B. Pada pertandingan itu tersedia 2 hadiah. Berapa macam susunan pemenang yang mungkin muncul pada akhir pertandingan? Nah, di sini hadiahnya hanya ada 2, yaitu juara 1 dan juara 2 saja, begitu ya. Lalu yang menang sudah ditentukan kandidatnya. Artinya hanya 4 orang ini saja yang sudah ditentukan sebagai pemenang ya. Sebetulnya kan ada 100 ada lebih ini 100 ini jaraknya ya, tetapi maksudnya tidak hanya 4 orang ini saja sebetulnya yang terlibat di dalam lomba ini, tetapi yang di akhirnya diloloskan sebagai pemenang itu hanya 4 orang ini saja begitu. Adri, Firdaus, Ilham, dan Wahyu. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Karena cuma ada 2 hadiah. Artinya apa? Artinya hanya ada hadiah juara 1 dan juara 2 saja. Juara 3, 4, 5 nggak ada begitu. Maka penyelesaiannya adalah pada putaran akhir pertandingan ada 4 kemungkinan pengisian pemenang pertama. Jadi karena ada 4 yang sudah lolos, berarti ketika pemenang pertama itu hanya 4 orang ini saja, yaitu A, F, I, W. Adri, Firdaus, Ilham, dan Wahyu. Lalu setelah salah satu dari mereka mencapai akhir, artinya pelari berikutnya adalah salah satu dari ketiga yang tidak berhasil di juara pertama. Jadi kalau sudah juara pertama itu berarti nggak mungkin juara kedua begitu ya. Maka ketika yang juara pertama itu adalah Adri, maka yang juara kedua itu mungkin saja Firdaus, mungkin Ilham, mungkin Wahyu. Lalu kemungkinan lain lagi, yang pertama juara pertamanya Firdaus, berarti kalau begitu kemungkinan juara 2-nya bisa Adri, bisa Ilham, bisa Wahyu. Lalu kalau kemungkinan ketiga yang juara pertama itu adalah Ilham, berarti ya kemungkinan juara keduanya bisa Adri, bisa Firdaus, bisa Wahyu. Begitupun kalau nanti yang ternyata yang menjadi juara pertama adalah Wahyu, berarti kemungkinan yang juara 2 tinggal yang bukan Wahyu. Berarti ada Adri, ada Firdaus, dan ada Ilham. Nah, dari sini kita ternyata peroleh bahwa ternyata ada banyak kemungkinan kalau kita urutkan. Ternyata kalau Adri jadi juara pertama, maka keduanya bisa Firdaus. Bisa Adri Ilham, Adri Wahyu. Lalu kemungkinan yang lain lagi, Firdaus Adri, Firdaus Ilham, Firdaus Wahyu. Nah, lalu bisa lagi kemungkinan berikutnya Ilham, Adri, lalu Ilham, Firdaus, Ilham, Wahyu. Dan seterusnya. Ternyata kalau kita data itu ternyata ada 12. Ada 12 kemungkinan yang muncul dari 4 orang ini tadi begitu. Jadi ada 4 kemungkinan yang 12 kemungkinan yang mungkin muncul menjadi pemenang juara 1 dan 2. Jadi ada 12 pasang begitu. Nah, 12 ini diperoleh dari 4 dikali 3.
4-nya adalah kemungkinan juara pertama 4 orang, kemungkinan juara kedua hanya 3 karena yang satu kan sudah menjadi juara 1 begitu. Sehingga hasilnya adalah 4 dikali 3 hasilnya 12, yaitu 4 dikali 4 dikurang 3. Jadi 4 kali 3 hasilnya 12. Nah, dari situ kita bisa simpulkan prinsip dalam kita bisa simpulkan dari ini tadi prinsip dalam menghitung. Prinsip dasar menghitung, kalau kita punya N, satu dari percobaan pertama, lalu kita punya N2 dari percobaan kedua, artinya kita peroleh N1 dikali N2. Nah, N1 kali N2 ini adalah kombinasi dari percobaan pertama dan kedua, begitu. Nah, ini ya. Jadi tadi kan kita peroleh dari 4 kali 3 ya, sehingga kita dapat prinsip bahwa dalam menghitung, prinsip dasar menghitung N1 kali N2. Lalu bagaimana jika kita punya K percobaan? Nah, kalau kita punya K percobaan ya tinggal N1 sampai dengan K. Berarti ya N1 kali N2 kali N3 sampai dengan NK. Nah, ini hasil yang mungkin dari percobaan-percobaan yang dilakukan tersebut. Jadi tergantung banyaknya percobaan. Itu adalah prinsip dasar menghitung. Lalu kita lanjutkan ke contoh prinsip dasar menghitung. Nah, ini contoh lagi yang lain. Misalnya ada 5 buah kartu diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5 di tempat dalam suatu kotak. Dalam kartu-kartu itu diambil kartu dan akan dibuat bilangan yang dibentuk dari 2 angka. Jadi diambil 2 kartu dan dilakukan percobaan, dilakukan 2 percobaan. Nah, percobaan yang pertama adalah mengambil salah satu dari kartu lalu ditempatkan ke satuan. Jadi yang satu diletakkan ke satuan, lalu pada bilangan yang dibentuk, lalu percobaan keduanya adalah percobaan yang kedua. Jadi percobaan pertama diambil untuk satuan, lalu percobaan yang kedua itu untuk puluhan. Jadi untuk puluhan. Nah, ternyata kartu yang pertama yang diambil tidak dikembalikan lagi sebelum pengambilan kartu yang kedua. Jadi diambil ya udah nggak dikembalikan lagi. Nah, pertanyaannya adalah berapa peluang bilangan yang terbentuk adalah bilangan genap. Berapa peluang bilangan yang terbentuk adalah bilangan genap, begitu ya maksudnya. Nah, berarti yang perlu kita cari adalah ruang sampelnya. Ada 2 percobaan di sini, yaitu percobaan satuan dan puluhan. Yang satuan, ketika kita mengambil pertama, itu masih ada utuh 5 kartu. Lalu kita letakkan yang pertama. Lalu ketika kita mau mengambil lagi kartu yang kedua, di situ sisanya masih berapa kartu? Masih ada 4 kartu ya, sehingga kemungkinan percobaan pengambilan yang kedua itu ada 4 kemungkinan. Sehingga ruang sampelnya adalah 5 dikali 4. Hasilnya adalah 20. Lalu, bagaimana untuk peluang bilangan yang terbentuk adalah bilangan genap? Nah, kita tahu bahwa syarat dari bilangan genap adalah habis dibagi 2, yaitu yang habis terbagi 2 di situ adalah 2 dan 4. Jadi ketika pengambilan maka untuk menghasilkan bilangan genap ada 2 cara pengambilan, yaitu kartu pertama dan 4 cara kartu kedua. Jadi 2 cara pengambilan kartu pertama dan ada 4 cara pengambilan kartu kedua karena genap. Sehingga peluang dari bilangan genap itu adalah
2 kali 4, 8. Atau di sini peluang genap adalah 8 per dibagi dengan ruang sampelnya. Ruang sampelnya adalah 20, sehingga 2 per 5. Lalu kita lanjutkan, kita akan lanjutkan teknik menghitung dengan menggunakan permutasi dan kombinasi. Seperti apa permutasi dan kombinasi? Mari kita lihat bersama. Nah, sebelum kita memahami tentang permutasi dan kombinasi, baik kalau kita memahami dulu faktorial. Nah, n faktorial. Jadi lambang dari faktorial itu adalah n faktorial atau dibaca dengan n faktorial. Pengertiannya adalah hasil kali. Jadi hasil kali bilangan positif dari 1 sampai dengan n. Tergantung banyak n-nya. Kalau n-nya 10 ya berarti hasil kali bilangan bulat positif sampai 10 begitu. Kalau 20 ya sampai 20 begitu, mengikuti n-nya. Misalnya kita punya 6 faktorial, maka kalau 6 faktorial itu berarti 6 dikali 5, 6 dikurang 1, jadi 5, 5 dikurang 1, 4, 4 dikurang 1, 3, 3 dikurang 1, 2, 2 dikurang 1, 1. Jadi 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atau kalau kita tuliskan berarti n faktorial, ini tanda faktorialnya itu adalah n dikurangi 1. Jadi kalau 6 ya 6 dulu, lalu n dikurangi 1 berarti 6 dikurangi 1 jadi 5, n dikurangi 2 di sini. Bisa kita tambahkan n dikurang 2, n dikurang 2 itu artinya ya 6 dikurang 2 juga jadinya 4 begitu, lalu dan seterusnya begitu ya, sampai 3, 2, 1 begitu. Nah, disesuaikan dengan jumlah n-nya. Seperti apa itu? Ini ada contohnya. Kalau kita punya 4 faktorial berarti ya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 24. Kalau kita punya 3 faktorial ya 3 kali 2 kali 1 hasilnya 6. Lalu kalau kita punya 5 faktorial dibagi 3 faktorial juga bisa. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Lalu yang bawahnya karena 3 faktorial ya hanya 3 kali 2 kali 1. Nah ini kan bisa dikalikan ya, dicoret ya, karena ada kesamaan begitu ya. Nah di sini ada kesamaan bisa kita coret begitu ya. Nah ini. Nah, ini ya. Lalu kalau begitu, yang 20 faktorial dibagi 17 faktorial juga bisa. Nah, karena ini 17 ya tinggal 20, 19, dan 18 ya. Karena kan 17 faktorial sisanya sudah tercoret dengan yang di atas. Sehingga hasilnya 6.840. Nah, bisa juga kita tidak hanya dari faktorial saja, kita bisa membentuk faktorial. Caranya bagaimana? Nah, kalau kita punya angka 5 kali 4 kali 3. Ini titik itu artinya dikali ya. Nah, karena dikali berarti 5, 4, 3. Kita mencari berapa angka di belakang 3, yaitu ada 2 dan 1. Nah, berarti 21 ini dibagi dengan 2 kali 1 juga. Nah, ternyata 2 kali 1 itu adalah 2 begitu ya. Jadi 5 faktorial dibagi 2 faktorial hasilnya adalah 5 kali 4 kali 3. Gitu. Lalu berikutnya kalau yang 10 kali 9 bagaimana? Ini juga sama. Sebetulnya kan ini ada kesamaan ya. Berarti kita punya 10 faktorial lalu di bawahnya ya yang hanya 10 dan 9 saja. Berarti ya kita ini kita hilangkan 8, ini karena ada 8, lalu ini juga ada 8 di atasnya ya.
Nah, di sini juga ada 8. Nah, sehingga ini hilang begitu ya, sehingga tinggal 9 kali 10 kali 9 atau 10 faktorial dibagi dengan 8 faktorial. Karena 8 faktorial yang ke belakang itu sudah habis dibagi dengan yang ini ya. Begitu. Jadi 8 faktorial dengan 8 faktornya bisa dicoret begitu ya, dihilangkan begitu. Lalu berikutnya adalah contoh faktorial. Contoh yang lain misalnya itu dalam bentuk simbol. Ada variabelnya. Jadi kalau n plus 2 dikurung difaktorialkan per n faktorial sama dengan 20. Kita juga bisa mencari n-nya dengan cara kita jabarkan n plus 2 faktorial itu, lalu kita jabarkan n faktorialnya. Dan ternyata di sini kan ada kesamaan ya, kemiripan di sini dengan di sini ya. Nah, sehingga yang ini bisa kita hilangkan, kita coret karena ada kesamaan di sini. Nah, ya. Oke, nah ini ya. Ini kan sama ya yang atas ini dengan yang bawah di sini. Lalu kita peroleh n plus 2 dikali n plus 1 sama dengan 20. Nah, ini menjadi persamaan kuadrat. Diperoleh ternyata n sama dengan negatif 6 dan n sama dengan 3. Nah, negatif 6-nya ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena tadi catatannya adalah harus bilangan positif ya. Faktorial itu bilangan bulat positif. Maka yang negatif 6 ini tidak dipakai atau tidak mungkin, sehingga n-nya adalah 3. Karena ada ketentuan tadi, bilangan bulat positif. Baik, kita masuk ke permutasi. Kalau kita sudah belajar tentang faktorial, maka kita akan mudah mempelajari permutasi. Permutasi itu apa? Susunannya, suatu susunan yang memperhatikan urutan. Jadi urutannya diperhatikan, itu namanya permutasi. Nah, di sini ya urutannya diperhatikan. Nah, seperti apa permutasi? Ada 3 bagian di sini. Permutasi dari n unsur yang berbeda, permutasi r unsur dari n unsur. Jadi penulisannya permutasi r dari n, membacanya permutasi r dari n, lalu permutasi dari n unsur. Nah, ini seperti apa contohnya? Kita lihat langsung ke kasus saja ya. Yang pertama permutasi dari n unsur yang berbeda. Jadi permutasi dari n permutasi n dari n begitu ya. Nah, contohnya adalah ini. Nah, ini nah, ya, saya tulis di atas di sini untuk rumusnya ya supaya kita ingat begitu ya. Oke, sepertinya biarkan putih saja ya. Oke, nah di sini ya n permutasi n dari n. Nah, seperti apa itu contohnya? Misalnya kita punya banyak bilangan yang dibentuk. Jadi berapa banyak bilangan yang dibentuk dari 4 angka yang berlainan, yang terdiri dari 4 angka yang berlainan dari 4 bilangan 1, 2, 3, dan 4. Nah, penyelesaiannya ini adalah permutasi 4 unsur dari 4. Jadi unsurnya ada 4 dari 4 begitu ya. N-nya juga ada 4 begitu. Maka bagaimana kemungkinannya? Dengan dasar menggunakan prinsip dasar menghitung. Jadi menggunakan prinsip dasar dalam menghitung di sini. Maka angka pertama dilakukan dengan 4 cara. Angka pertama 4 cara, lalu angka kedua ditentukan dengan 4 dikurang 1. Langkah ketiga itu 4 dikurang 2, dan langkah yang keempat 4 dikurangi 3. Sehingga kita boleh tuliskan 4 kali 4 kurang 1, kali 4 kurang 2, kali 4 kurang 3, sama dengan 4 kali 3, kali 2, kali 1. Dan hasilnya adalah 24. Begitu. Nah, ini sama seperti dengan faktorial ya, notasi faktorial ya, sebetulnya sama ya, bahwa 4 faktorial begitu ya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa kalau ada n unsur yang berbeda, soal permutasi n dari n unsur yang berbeda, maka tinggal 4 faktorial.
Atau sebetulnya kan ini 4 faktorial per 4 dikurangi 4 itu kan 0 ya. 0 faktorial itu 1, sehingga nilainya hanya 4 faktorial sama dengan 24. Nah, ini untuk yang kasus yang pertama ya, yaitu P permutasi N dari N unsur. Sehingga N faktorial. Lalu kasus yang berikutnya adalah apabila R unsur dari N unsur. Jadi permutasi dari N, permutasi R dari N. Nah, rumusnya ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Mungkin bisa diputihkan saja. Nah, ini rumusnya. Oh, tidak kelihatan ya. Nah, ini rumusnya ya. R dari N unsur. Nah, contohnya seperti apa ini? Misalnya ada 7 mahasiswa dipilih untuk menduduki jabatan. Ada yang sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara BEM. Badan Eksekutif Mahasiswa. Ada berapa cara? Nah, susunannya sangat diperhatikan di sini ya. Kalau misalnya ketuanya Lelan, wakilnya Bakri, sekretarisnya Riri, Saifulnya bendaharanya Saiful, misalnya begitu. Jadi kalau ini sudah ya sudah, ini sebagai pejabat, tapi bisa kemungkinan yang berbeda lagi, yaitu ketua Bakri, wakilnya Saiful, sekretarisnya Lelan, bendaharanya Riri, misalnya begitu. Jadi urutannya sangat diperhatikan begitu di sini. Nah, bagaimana kita untuk mengatasi permasalahan ini? Ada berapa cara untuk dapat dibentuk? Nah, kita tahu bahwa ada 7 mahasiswa yang dipilih. Jadi kandidatnya ada 7, tetapi yang terpilih hanya 4 saja posisi yang ada begitu ya. Jadi ya kita bisa menuliskan permutasi 4 dari 7. Jadi 4 unsur dari 7 mahasiswa yang terpilih begitu. Atau kita bisa menggunakan cara di sini. Kita tahu ada 7, berarti kan 7 itu sebagai ketua, nanti sebagai wakil, sekretaris, dan bendahara. Karena ketua pertama kali urutannya nggak boleh bendahara dulu, maka ketua itu hanya ada 7 kemungkinan cara, karena ada 7 mahasiswa di sini ya. Lalu setelah ketua bukan bendahara, tapi wakilnya dulu begitu ya. Wakilnya karena 7 sudah diambil berarti menjadi 6 ya. 1 sudah jadi ketua berarti kan tinggal 6 kandidatnya begitu ya. Lalu berikutnya sekretaris. Sekretaris karena sudah ada 6 berarti ya sekretarisnya tinggal 5 orang yang mungkin dapat dipilih begitu ya. Lalu yang terakhir bendahara ya karena hanya 5 lalu diambil 1 ya ada 4 cara. Sehingga kita peroleh di sini adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 begitu. 7 ketua, lalu sudah diambil 1, 6 sebagai wakil, udah diambil 1, 5 diambil sekretaris, tinggal 4 diambil untuk bendahara. Nah, berapa permutasi faktorialnya? Ya kita seperti tadi, kita cari kalau yang hasilnya 7 kali 6 kali 5 kali 4 itu berapa? Dan ternyata 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 4 faktorial. Nah, ini kan kembali ke rumus di sini ya. Permutasi dari R, permutasi R dari R unsur dari N. Nah, tinggal 7 N faktorial, N dikurangi R-nya difaktorialkan begitu. Lalu kasus yang ketiga adalah apabila permutasi dari N unsur. Nah, ini rumusnya ini ya. N faktorial dibagi dengan N faktorial dikali N faktorial dikali N faktorial sampai NK faktorial yang ke K. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya ada berapa carakah 5 buku matematika kelas 5, 3 buku IPA kelas 5A, dan 2 buku IPA kelas 5A dapat dibagikan kepada 10 anak. Yang hanya ada 5 buku matematika, 3 buku IPA, 2 buku IPS. Nah, setiap anak mendapatkan 1 buku jika setiap anak mendapatkan 1 buku.
berapa cara begitu. Berarti kita tahu bahwa n faktorialnya ada 10 anak, lalu masing-masing itu ada kemungkinan 5 untuk buku matematika, 5 faktorial, lalu untuk buku IPA 3 faktorial, lalu untuk buku IPS itu 2 faktorial. Sehingga kalau dihitung jumlahnya adalah 2.520. Karena apa jumlahnya banyak ya? Karena memang kepada 10 anak begitu ya. Kemungkinannya ya masing-masing kemungkinan 5 buku matematika, buku yang pertama, kedua atau ketiga atau keempat atau kelima, lalu 3 buku yang IPA dan 2 buku yang IPS begitu. Berikutnya adalah kombinasi. Kombinasi itu apa? Susunan unsur yang tidak memperhatikan urutan. Di sini ada kata tidak ya. Tidak memperhatikan urutan disebut kombinasi. Nah, seperti apa itu bentuk penulisannya seperti ini ya. Kombinasi R unsur dari K. Maka n-nya faktorial dibagi dengan R faktorial dikali dengan n dikurangi R faktorial begitu. Nah, bagaimana caranya? Misalnya ya, ada kasus di sini. Seorang siswa harus bisa menjawab 5 pertanyaan dari 8 pertanyaan pada suatu tes. Dengan berapa cara ia dapat menilai pernyataan itu? Nah, ini kan tidak diperhatikan ya urutan pertanyaannya ya. Sehingga kita bisa kombinasi 5 dari 8. Jadi 8 faktorial dibagi dengan 5 faktorial dikali dengan 8 dikurangi 5. 8 faktorial dibagi 5 faktorial, 8 kurangi 5 itu 3 faktorial. Sehingga hasilnya adalah 8 dikali 7 dikali 6 dibagi dengan, karena 5 ya, ini kan ada 5-nya ya sebetulnya ya. Ini kan 5 faktorial ya. 5 faktorial ya di sini ya. Nah, maka di sini juga ada 5 faktorial begitu ya. Nah, si 5 faktorial dengan 5 faktorialnya ini kan sama, bisa kita hilangkan begitu ya. Nah, ini ya. Nah, di sini. Nah, ini ya. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 8 kali 7 kali 6 dibagi 3 kali 2 kali 1 hasilnya 56 begitu. Lalu berikutnya adalah macam-macam kejadian. Nah, macam-macam kejadian ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa kejadian yang digunakan di sini maksudnya kejadian majemuk. Jadi kejadian majemuk itu adalah kejadian yang lebih dari satu. Yang sudah kita bahas tadi kan kejadian satu kejadian ya. Misalnya kejadian munculnya mata dadu 2. Nah, itu kan satu kejadian. Nah, kejadian majemuk itu seperti apa? Nah, ini contohnya. Dari calon mahasiswa yang akan memasuki perguruan tinggi diuji kemampuan bahasa Inggris dan matematikanya. Dari seluruh peserta, 8% gagal tes bahasa Inggris, 12% gagal tes matematika, dan 4% gagal kedua-duanya. Nah, pemimpin perguruan tinggi itu ingin mengetahui berapa persen mahasiswa yang gagal tes bahasa Inggris atau matematika. Nah, ini merupakan kejadian majemuk. Kenapa? Karena ada 2 hal di sini, gagal bahasa Inggris atau matematika, begitu ya. Itu namanya kejadian majemuk. Contoh yang lain adalah misalnya ada suatu kartu Bright. Terus di dalam kartu itu diambil kartu as dan kartu keriting. Nah, ini kan pengambilan kartunya 2 ya. As atau kartu keriting begitu ya. Jadi ada 2 sekaligus begitu ya. Nah, ini namanya kejadian majemuk. Nah, perlu kita ketahui bahwa himpunan itu merupakan kumpulan dasar yang mempelajari peluang. Jadi, himpunan adalah kemampuan dasar untuk mempelajari peluang. Karena pembicaraan tentang peluang erat kaitannya dengan himpunan. Jadi, sebetulnya ada hubungannya antara peluang dan himpunan begitu ya. Lalu kalau peluang itu kan ruang sampel ya, tapi kalau di himpunan itu namanya semesta. Jadi ruang sampel di peluang itu kalau
kita bahas di himpunan itu adalah semesta. Lalu kalau di himpunan itu kan ada himpunan A1, himpunan B atau A2 begitu ya, huruf besar ini ya, ini himpunan. Tapi kalau di ruang sampel di peluang ini namanya kejadian. Jadi kejadian A1 huruf besar, kejadian A huruf besar A2 begitu. Kejadian A3 yang huruf besar. Lalu kalau yang kecil-kecil itu kalau di himpunan anggota himpunan A begitu ya. Tapi kalau di sini namanya percobaan. Jadi kalau kejadian A1 huruf besar itu ada percobaannya yaitu A1 kecil, A2, A3 kecil dan A7 kecil. Begitupun kalau A2, kejadian A2 itu ada hasil percobaan A3 dan A4 begitu. Itu lalu jadi ada ini ya, ada kesamaan. Lalu berikutnya ada definisi di sini dalam peluang itu ada definisi dan atau komplement. Atau itu dan itu artinya ya atau di sini ya A atau B itu artinya ya terdapat di A atau terdapat di B atau di dua-duanya. Lalu kalau irisan itu berarti dan, di sini A dengan B itu diiriskan, itu berarti dan begitu ya irisan. Lalu kalau komplement itu lambangnya bentuknya A di komplement seperti ini atau A di strip, berarti kalau komplement itu adalah A komplement berarti yang bukan anggota si A atau yang tidak ada di ruang sampel begitu ya. Yang tidak ada di ruang sampel A begitu ya. Atau yang tidak ada di kejadian A begitu. Jadi ruang sampelnya apa begitu yang tidak menjadi kejadian A gitu ya. Nah, kalau bingung kita lihat di gambarnya mungkin nanti akan membantu. Nah, yang pertama dulu itu adalah kejadian saling lepas. Jadi di sini ada kejadian saling lepas itu kalau tidak ada irisannya. Maka kalau himpunan kan seperti ini ya, saling lepas itu enggak ada irisan di tengah-tengah ini ya. Tetapi kalau ini konteksnya adalah peluang, itu misalnya di sini pelemparan mata dadu 2 kali. Berapa peluang? Maaf, pelemparan mata dadu 1 kali atau pelemparan sebuah dadu 1 kali. Berarti peluang munculnya ganjil atau dadu 4. Nah, dadu itu kan ruang sampelnya ada 6 ya di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka langsung kita tulis NS-nya 6. Lalu muncul mata dadu ganjil. Yang ganjil itu berarti kalau 1 sampai 6 itu adalah 1, 3, dan 5. Lalu mata dadu 4 yang muncul ya untuk kejadian yang kedua hanya 4 saja. Maka di kejadian A kita sebut kejadian munculnya mata dadu ganjil, kejadian B munculnya mata dadu 4. Nah, yang ganjil itu 1, 3, 5, yang 4 mata dadu 4 itu hanya 1, yaitu 4 saja. Nah, kalau kita lihat dari kejadian A dan B ini ada irisannya tidak? Tidak akan ada, karena yang satu ganjil, yang satu 4, mata dadu 4 begitu ya. 4 itu kan genap ya. Jadi ya udah ini tidak saling beririsan, artinya ya saling lepas seperti pada himpunan, sehingga kita peroleh bagaimana peluang untuk A gabung B-nya, berarti ya peluang A ditambah peluang B. Peluang A adalah mata dadu ganjil, jumlahnya ada 3, berarti 3/6, 3 dari ruang sampelnya. Lalu untuk B-nya mata dadu muncul 4 itu ternyata kejadian ini percobaannya hanya 1, 4 saja. Sehingga 1/6 dari ruang sampelnya. Maka 3/6 ditambah 1/6 itu hasilnya 4/6. Sama dengan 2/3. Nah ini untuk kasus yang saling lepas ya, di mana kedua kejadiannya itu enggak ada irisannya begitu ya. Tetapi berbeda dengan kasus yang ini. Kejadian ini tidak saling lepas karena ada irisannya ya. Misalnya kita mulai saja di sini, kita lihat soalnya. Nah, di sini.
Jadi nanti kalau gabungannya itu adalah peluang A ditambah peluang B, masih harus dikurangkan dengan irisannya karena ada irisan di sini ya. Oke, coba kita lihat bersama-sama. Pada pelemparan satu mata uang logam dan satu mata uang satu mata dadu sebanyak 1 kali. Berapa peluang munculnya sisi depan pada mata uang logam atau munculnya dadu lebih besar dari 4? Nah, itu bagaimana penyelesaiannya kita lihat bersama. Ingat, di sini ada logam, uang, dan juga ada satu mata dadu, ada satu dadu. Dan dilempar 1 kali. Berarti ruang sampelnya nggak cuma uang logam saja, tetapi logam dan dadu. Maka kita harus cari dulu ruang sampelnya. Karena logam itu punya 2 sisi, berarti ya depan, 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 dan belakang. Lalu karena dadu itu punya 6 sisi, 6 mata dadu, ya sudah kita pasangkan saja. Jadi kalau misalnya pertama kali dilempar bersama, itu yang muncul dadu depan dengan mata dadu 1. Dilempar lagi kedua yang muncul depan dengan mata dadu 2. Lempar lagi ketiga depan dengan mata dadu 3. Lemparan yang keempat juga sama, depan dengan mata dadu 4. Lemparan yang kelima depan dengan mata dadu 5. Lemparan yang keenam depan dengan mata dadu ke-6. Lalu lemparan yang ke-7 ternyata belakang mata uang dengan dadu yang pertama. Lemparan yang ke-8 ternyata belakang dengan dadu yang kedua. Lalu ketiga belakang dan 3, 4 belakang dan 4, lalu lemparan berikutnya belakang dan 5 sampai belakang dan 6. Jadi ada berapa semesta ruang sampelnya? Ada 12. Gitu ya. Nah, karena sudah ada 12, kita tinggal mencari. Nah, yang diminta ini adalah peluang sisi depan. Sisi depan, lalu yang satunya adalah logam munculnya dadu lebih besar dari 4. Nah, kita anggap saja yang depan itu D, lalu yang 4 itu adalah lebih dari 4, itu berarti yang F kejadiannya, begitu ya. Nah, yang 4, yang D, yang depan itu ada 6 ya, yang ada D-nya di sini kan ada 6. Berarti ya D1, D2, D3, D4, D5, D6. Lalu kalau yang lebih dari 4, ya lebih dari 4 ya berarti ada 4. D5 ya, depan 5, lebih dari 4 itu kan 4-nya tidak ikut ya. Jadinya 5, 6. Jadi yang ada pasangan dadu 5 dan 6-nya mana? Oh, D5, D6, B5, dan B6 begitu. Nah, dari sini kita bisa dapat simpulkan ternyata kejadian E ini, kejadian F ini, dan kita tahu bahwa ternyata dari kejadian E dan F ini ada irisannya. Irisannya yang mana? Yaitu ternyata D dengan D6, D5 dan D6, lalu di sini juga ada D5 dan D6 begitu ya. Ternyata ada irisannya. Nah, irisan ini disebut dengan irisan dari E F di sini. Jadi D5, D6. Nah, maka bagaimana kita mencari peluang gabungan E, F-nya? Ya sudah, peluang E ditambah peluang F. 6/12 ditambah 4/12. Dikurangi dengan peluang dari irisan ini. Ada berapa? Ada 2. 2/12. Sehingga kita peroleh 6 ditambah 4, 10 dikurangi 2, jadi 8/12. Sehingga hasilnya adalah 2/3. Nah, ini khusus untuk kejadian di mana dua kejadian A dan B itu ada irisannya. Sehingga dikurangkan dengan peluangnya dengan irisan A, B. Lalu kejadian komplement. Komplement itu apa? Kejadian komplement itu yang bukan A. Jadi di luar dari A ini, kalau di himpunan itu semestanya ya, di luar dari A yang bukan menjadi anggota A. Nah, sama seperti dalam himpunan, peluang suatu kejadian juga sama.
Maka di sini misalnya komplement dari A dinotasikan dengan A absen atau A di huruf strip seperti ini. Dalam ruang sampel tidak terdapat kejadian A. Misalnya A gabung A komplement. Jadi A komplement ini digabung ini digabung dengan A komplement, itu hasilnya adalah ruang sampel. Lalu kalau A dengan A komplement ini diiriskan, hasilnya himpunan kosong. Sehingga kalau yang A digabungkan itu sama dengan peluang sampelnya, yaitu 1. Tapi kalau diiris itu hasilnya adalah 0. Sehingga kalau kita punya gabungan A dengan A komplement itu sama saja, kita bisa tuliskan peluang A ditambah peluang A komplement itu dikurangi dengan irisan dari peluang A iris A komplement. Ternyata apa? Kalau gabungan itu 1, lalu PA ditambah P komplement, peluang A komplement. Dan irisannya diganti dengan 0. Nah, kita peroleh, jadi kita bisa dapat peluang komplement dari A itu adalah 1 dikurangi peluang dari A. Nah, ini kita dapatkan rumus ini. Nah, lebih mudah kita lihat pada contoh soal. Misalnya di sini dalam pemilihan ketua RT terdapat 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Jadi yang jadi ketua RT itu ada kandidatnya 3 laki-laki dan 2 perempuan. Yang dicalonkan sebagai ketua. Berapa peluang yang terpilih bukan laki-laki? Nah, berarti kita buat dulu L adalah kejadian yang terpilih sebagai ketua RT, laki-laki. Berarti ya peluang laki-laki, berarti 3/5. Lalu kejadian yang terpilih bukan laki-laki, ya kita masukkan di rumus peluang A komplement ini tadi. Berarti peluang laki-laki sama dengan 1 dikurang peluang laki-laki komplement, berarti yang bukan laki-laki ya, komplement itu berarti 1 dikurangi peluang laki-laki. Jadi 1 dikurangi peluang laki-lakinya berapa? 3/5 ya peluang laki-lakinya. Berarti 1 dikurangi 3/5 adalah 2/5. Itu saya kira cukup. Terima kasih dan semoga bermanfaat.